apa namanya, saya sendiri saya pribadi tidak belajar, tidak belajar secara mendalam. Cuman ketika pembina saya dulu mengatakan bahwa anggota pramuka dimanapun kalian berada pasti hero. Maksudnya gimana? Anggota Jadi pramuka? yang saya rasakan gitu ya, dulu gitu ya, capek-capekan di pramuka khususnya. Saya berbicara pramuka. Kayak yang enggak apa ya, kayak yang enggak ada manfaatnya gitu, kayak pasti tali-tali gitu kan, diri tenda. Ternyata kepake setelah ya segede gini gitu. Ada orang yang cuman tahu, terus pas aplikasinya ternyata selang celeh gitu ya. Selang celeh itu apa ya? Bahasa HTP. HTP. Ada tepuknya. Gimana? 1, 2, 3. HTP. Ulang-ulang teparugu. Nah gitu ya. Jadi banyak orang yang tahu cuma sekedar teorinya saja. Jadi ketika praktek dia ulang-ulang teparugu gitu. Jadi Betul. Walaupun banyak orang yang sudah suka, ikut lomba dan menang, tapi tidak secara diimplementasikan ketika pelaksanaan di alam bebas, tidak lancar, tidak tahu apa-apa gitu. Ya seperti manajemen waktu. Kan ada seorang pemimpin di sana kan terjadi gitu kan. Ada manajemen air, makanan, logistik dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak dipelajari selama kita sekolah ya. Cuman itu terasa ternyata ilmu yang disebutkan kata apa namanya pembina saya dulu, pramuka mah di mana baik itu kan. Ternyata yang saya resapi. Pembina apa? Pembina masjid. Pembina pramuka. Pembina pramuka. Tapi kalau kata orang kan, aduh ngapain sih capek-capek ikutan pramuka dibilang jarang mandi gitu. Itu gimana maksudnya? Jadi, bener gak sih? Jadi jarang mandi itu memang kegiatannya yang memang mendesak tidak mandi. Kayak sekarang. Kayak sekarang. Tapi kan kalau saya pribadi gitu ya, suka yang resik gitu. Resik itu apa? Nah, jadi bersih. Dewi. Bukan Dewi resik. Dewi persik anjir. Naik bersih, pulang juga harus bersih, rapi gitu. Jadi kan karena kebersihan dari sebagian dari ini. Nggak apa-apa orang bilang pramuka capek dan memang capek. Semua kegiatan juga capek, duduk aja kita capek. Motor. Banyak manfaat tapi yang didapat dari pramuka. Manfaat banyak. Tapi ngomong-ngomong pramuka tuh kan singkatan. Ya. Nah, singkatannya apa? Praja Muda Karana. Artinya? Praja itu adalah boleh. Dia normal satu. Yo. Artinya? Praja Muda Karana. Artinya tuh praja itu adalah seseorang. Ya. Kesatria lah sebutnya. Ya. Muda itu adalah seorang pemuda. Pemudi. Karana itu yang selalu berkarya. Jadi Praja Muda Karya itu adalah seorang kesatria muda yang selalu membuahkan sebuah. Berarti pramuka tuh pasti orang-orang muda. Tidak. Nah ini uniknya pramuka. Ya gimana aja? Nah di pramuka itu ada sebutannya kak, ya kan? Dulu saya pernah mikir. Kak itu apa maksudnya? Kak doang atau apa? Kak gitu ya. Kak. Panggilan. Itu, ya panggilannya kakak. Ya kakak. Kenapa disebut kakak? Orang Brazil berarti. Anak-anak pramuka. Karena kakak itu setelah singkatan. Kakak itu Kesatria Abdi Karana. Oh, kakak tuh Kesatria Abdi Karana. Saya baru tahu. Oh, baru tahu ya? Iya, baru tahu. Padahal saya anak pramuka. Jadi kesatria yang terus mengabdi gitu ya, terus berkarya. Jadi selama dia hidup sebagai anggota pramuka, gelar kakaknya itu akan hilang ketika dia telah meninggal. Jadi mau tua sekalipun Anda, kalau Anda alumni pramuka pasti sebutnya kakak. Karena saya juga udah berumur, dia sebutnya masih kakak. Jadi lepasnya jabatan kakak itu ketika kita sudah jadi almarhum. Berarti kita kalau misalnya pengen punya gelar kakak harus jadi anak pramuka. Betul, harus mengikuti kan. Dan itu diwajibkan kan kalau sekali di sekolah-sekolah kan. Ya saya di tingkat SD satuan apa sih namanya SD tuh? Saya lupa. Siaga, terus penggalang dari mulai SMP. Siaga, penggalang, penegakan ega. Nah, kan Mane ngerasain juga ya. Pramuka itu banyak manfaatnya. Tapi pramuka kan cuma sebatas
anak-anak yang sekolah formal. Kalau misalnya yang nggak sekolah formal, yang tidak merasakan pendidikan dengan layak seperti kita-kita ini gimana? Supaya merasakan esensi ataupun implementasi ataupun manfaat dari pramuka itu. Itu biasanya kurang lebihnya ada, karena pramuka itu maksudnya di sekolah formal ya. Itu kan tadi pertanyaannya untuk seseorang yang tidak sekolah formal atau pelosok lah ya. Sebenarnya mental seorang anak pramuka gitu ya sudah tertanam di orang-orang pedesaan. Pasti beda lah orang-orang di kota sama orang pedesaan. Tapi ada juga nih kegiatan yang di luar seorang pramuka, di luar organisasinya. Kan ada yang namanya pecinta alam. Orang-orang yang di luar sekolah istilahnya mungkin tidak merasakan kegiatan pramuka selama SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Tapi ketika dia udah menginjak usia katakan remaja gitu ya, sampai dewasa, dia ikutan biasanya pecinta alam. Jadi ke situ sih kalau misalkan disebut pramuka suka ke alam, enggak juga. Kenapa? Karena kita kegiatannya juga ada di sekolah, ada di kampus, ada di kota, banyak gitu kegiatannya, nggak cuma ke alam aja. Mungkin yang saya tahu gitu, saya bukan pecinta alam gitu ya, saya pernah ikutan pecinta alam. Tapi mencintai alam. Tapi mencintai alam karena itu adalah dasar dharma nomor 2. Apa itu? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu Memang bukti kita telah mencintai alam itu seperti apa? seperti dalam satu sikap gitu ya. Sikap minimalnya mungkin kita tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah. Itu sudah membuktikan bahwasanya kita sudah mencintai alam dan menerapkan dasar dharma kedua. Jadi tumbuhnya sebenarnya gitu ya, poin-poin itu hanya sebuah poin gitu ya, tapi tumbuhnya itu karena sikap, entah itu sikap perilaku gitu ya, perilaku ke alamnya gitu, di mana pohon, seperti banyak ya, dengan kita menggunakan sepeda gitu kan ya, sudah mencintai alam, mengurangi emisi. Jadi sebenarnya apa itu? Enggak tahu. Itu. Jadi cinta alam itu luas. Iya. Luas. Berarti salah satunya pecinta alam itu adalah anak pramuka. Salah satunya anak pramuka karena dasar dharmanya jelas. Gitu. Maksudnya anak-anak pecinta alam pasti anak pramuka. Oh enggak juga. Kenapa? Karena pecinta alam itu kegiatan eksternal. Eksternal itu maksudnya tidak secara terorganisir di sekolah formal gitu. Jadi di luar kegiatan sekolah. Artinya ya mungkin kalau yang saya tahu ya eksternal gitu lah istilahnya. Jadi orang-orang yang mungkin dari awalnya komunitas. Bukan masuk ke ekstrakurikuler maksudnya? Enggak. Tapi di beberapa sekolah ada yang masuk ke mungkin itu ininya sekolahnya bagus. Bukan sekolahnya bagus. Soalnya sekolah saya ada pecinta alam. Ekstrakurikuler pecinta alam, berarti sekolah saya bagus. Iya benar. Ya gitulah ya. Jadi mungkin regulasi sekolahnya yang beda atau peraturan sekolahnya yang berbeda. Kita ke sini ya? Kita belok kiri. Ini bentar lagi, 2 menit lagi kita nyampe base camp. Aduh guys, sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin. Tapi berhubung tangan saya harus pegang HP terus kayak gini, cangkel ini teh. Lain kuna naon. Udah dulu ya, pamit dong. Ya, terima kasih. Oke guys. Salam pramuka. Pramudi. Tepuk pramuka. Tepuk HTP. HTP. Ulang-ulang teparugu.